Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Abdul Sali dengan NIM D1B025016 dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jambi tahun 2025. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi Pancasila sebagai sistem etika dengan dosen pengampu Bapak Akmal Fatoni, SHUM MH. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu Pancasila sebagai sistem etika. Apa sih itu etika? Etika adalah nilai moral dan norma yang menjadi pedoman bagi suatu individu maupun satu kelompok dalam mengatur tindakan atau perilaku. Nah, maksud Pancasila sebagai sistem etika adalah untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri individu sehingga memiliki kemampuan sikap spiritual dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Merupakan moral guidance yang dapat diaktualisasikan ke dalam tindakan konkret yang melibatkan berbagai aspek kehidupan. Nah, etika keutamaan. Berikut adalah aliran-aliran etika yang terbagi menjadi tiga, yaitu etika keutamaan, etika teleologis, dan etika deontologis. Nah, yang pertama itu etika keutamaan. Teori yang berpendapat bahwa filsafat moral tidak pertama-tama berurusan dengan benar atau salahnya tindakan manusia menurut norma-norma atau prinsip moral tertentu, melainkan dengan baik dan buruknya kelakuan atau watak manusia. Etika teleologis. Etika teleologis mengukur baik dan buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dengan tindakan itu atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu. Yang ketiga itu ada deontologis. Teori ini menegaskan baik atau buruknya suatu perilaku untuk tidak dinilai berdasarkan dampak yang ditimbulkannya, tetapi kewajiban. Nah, perbuatan tidak pernah menjadi baik karena hasilnya baik, melainkan karena wajib dilakukan. Berikutnya ada etika Pancasila. Etika Pancasila cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai kehutanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima, nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika itu ada 6, yaitu yang pertama korupsi, terorisme, kesenjangan kaum miskin dan kaya, keempat penggelapan pajak, kelima pelanggaran HAM, keenam pengedaran narkoba. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika adalah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Yang kedua, dalam kehidupan politik untuk mengatur sistem penyelenggaraan negara. Nah, ini berikutnya ada sumber tentang Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, sumber historis, yaitu atau seperti Orde Lama yang dimana pada zaman Pak Soeharto masih berbentuk sebagai Philosophische Grundschule atau Weltanschauung. Nah, yang kedua ada Orde Baru disosialisasikan melalui penataran P4. Yang ketiga itu era reformasi tenggelam dalam hiruk pikuk, perebutan kekuasaan yang menjurus kepada pelanggaran etika politik. Yang kedua itu sumber sosiologis. Dilihat dari mutiara kearifan lokal yang bertebaran di bumi Indonesia. Contohnya orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip bulat air, pembolali, bolat kata oleh mufakat. Yang ketiga itu ada sumber politis. Dilihat dari hubungan dimensi etika politik, tujuan yang dimana itu politik itu ada sarana, tujuan, dan aksi.
Nah, argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika itu adalah Orde Lama. Adanya tudingan bahwa Orde Lama dianggap terlalu liberal karena pemerintahan Soekarno menganut sistem demokrasi terpimpin yang cenderung otoriter. Yang Orde Baru muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan ketiga ada era reformasi tenggelam dalam euforia demokrasi. Namun seiring dengan perjalanan waktu disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan. Nah, argumen tentang tantangan Pancasila sebagai sistem etika, yaitu Orde Lama, sikap otoriter dalam pemerintahan, era Orde Baru, muncul KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga ada era reformasi, era euforia kebebasan. Nah, esensi Pancasila sebagai sistem etika ada ada 5. Yang pertama itu keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Yang kedua itu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral. Yang ketiga ada mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Yang keempat, prinsip bermusyawarah untuk mufakat. Kelima, menonjolkan keutamaan yang terkandung dalam nilai keadilan. Nah, urgensi Pancasila sebagai sistem etika itu sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Yang kedua, memberi guidance bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dan dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. Yang ketiga, menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara. Yang keempat, ada filter untuk menyaring pluralitas. Baiklah, sekian dari saya atas penjelasan Pancasila sebagai sistem etika. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.